Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Akhirnya, kita berhasil menaklukkan Mutai King. Yang Chen menghela napas lega. Memenangkan pertempuran ini sama sekali tidak mudah. Hanya dia sendiri yang tahu betapa sulitnya. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan segala cara yang tersedia. Meski begitu, ia baru saja berhasil memaksa Mutai King untuk menunjukkan kelemahannya, dan pada akhirnya, ia hanya mengandalkan diagram penghancuran gunung dan sungai serta sedikit keberuntungan untuk menekannya. Sekarang Yang Chen juga mendesah. Dengan kekuatannya saat ini sebagai seorang kultivator Mahayana, ia masih bisa mengalahkan prajurit biasa tanpa alam. Namun jika Anda benar-benar memenuhi ranah tingkat atas, Anda akan tertinggal satu langkah. Sepertinya ia tidak bisa mempertahankan rasa percaya diri yang terlalu tinggi. Lagi pula, sebagai seorang kultivator Mahayana pada tahap ini, ia mampu jauh melampaui rekan-rekannya. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang yang sesombong dirinya di antara para master tanpa alam? Tentu saja, meskipun ada banyak hal yang layak direnungkan dalam suatu pertempuran, yang lebih penting adalah kegembiraan. Sekarang Mutai King telah ditekan, Yang Chen langsung teringat pada artefak kekaisaran Mutai King, sitar kuno. Setelah menemukan sitar kuno, Yang Chen langsung memasukinya dengan indera spiritualnya. Tuan muda, biarkan aku memakannya, kata tombak pembunuh dewa dalam benak Yang Chen, nadanya penuh dengan hasrat. Sudut mulut Yang Chen berkedut. Dia tahu apa yang akan dikatakan tombak pembunuh dewa. Nafsu makan orang ini tak pernah terbatas. Bahkan jika itu adalah artefak ilahi kaisar, dia tetap akan memakannya. Sayangnya, ini adalah artefak ilahi kaisar. Dia bisa saja menyia-nyiakan artefak ilahi raja dan membiarkan tombak pembunuh dewa melahapnya, tetapi dia tidak punya nyali untuk menggunakan artefak ilahi kaisar. Jangan pernah memikirkannya, kata Yang Chen. Setelah selesai berbicara, dia langsung masuk ke Guqin, bermaksud berdiskusi dengan roh Guqin. Setiap artefak kekaisaran memiliki roh, dan hal yang sama berlaku untuk sitar kuno ini. Pada saat ini, pikiran Yang Chen memasukinya, dan roh Guqin segera berteriak, makhluk jahat, kau membunuh tuanku. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan memotongmu berkeping-keping. Tuan muda, lihat bajingan kecil ini, beraninya dia memarahi Anda. Dia berani melakukan ini meskipun Tuan sudah mati. Kenapa Anda tidak biarkan saja saya melahapnya? Tombak pembunuh dewa mendengar semuanya dengan jelas di luar dan berkata dengan geram sejenak. Yang Chen tidak menyangka bahwa tombak pembunuh dewa itu berbicara untuknya, tujuan sebenarnya adalah untuk memakan sitar kuno. Salah satu di antara mereka melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat kepada tombak pembunuh dewa untuk tidak mengganggu. Benda-benda seperti roh senjata, betapapun cerdasnya mereka, biasanya setia kepada tuannya setelah mereka mengenalinya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan karakter pemiliknya, dan terkadang sulit untuk diubah. Tapi itu tidak mutlak. Kalau kamu bertemu roh yang tahu waktu, tipu dayanya tidak akan banyak. Yang Chen melihat nada suara roh senjata itu buruk, tetapi ia tidak langsung putus asa. Ia berkata dengan tenang, tuanmu sudah mati. Percuma kau melawan sekarang. Lebih baik kau tunduk padaku. Seiring waktu, aku pasti akan membiarkanmu bersinar kembali. Tidak mungkin, teriak roh Guqin dengan marah. Haha, kalau kamu tidak menerima roti panggangku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau pikir aku, sebelum roh Guqin dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan kuat tiba-tiba turun, mencengkeram jiwa roh itu dan menghancurkannya seperti abu. Setelah roh senjata menghilang, ekspresi acuh tak acuh Yang Chen berangsur-angsur kembali normal. Karena roh ini begitu keras kepala, ia tidak keberatan membiarkannya menghilang. Satu-satunya kekurangan dari mencari roh lain untuk artefak kaisar adalah menemukan roh baru pasti akan menyebabkan penurunan kualitas Guqin yang signifikan. Roh baru akan membutuhkan waktu untuk menyatu dengan Guqin sebelum kekuatannya dapat dipulihkan ke puncaknya. Adapun semangat baru, Yang Chen memikirkan menara Dewa Iblis. Masih banyak monster yang gelisah di menara Dewa Iblis, yang semuanya telah dibasmi oleh beruang besar dan beruang kecil. Jiwa mereka masih terpelihara, menjadikannya contoh yang baik untuk roh senjata. Yang Chen segera mengeluarkan jiwa-jiwa ini dari menara Dewa Iblis, lalu menggunakan Tao Api untuk memurnikan kecerdasan jiwa-jiwa ini. Akhirnya, mulai dari jiwa yang paling kosong, ia menanamkan ingatan yang setia pada dirinya sendiri. Dengan demikian terbentuklah roh senjata yang baru. Ketika roh baru ini terbentuk, Yang Chen perlahan-lahan tersenyum dan kemudian menyuntikkannya ke dalam Guqin. Guqin itu langsung bersinar cemerlang, dan suara merdu segera terdengar dari Guqin tersebut. Salam, Tuan Muda. Yang Chen mengangguk. Suara Guqinnya agak serak, tapi itu wajar. Wajar juga bagi jiwa yang baru disempurnakan untuk tidak berpengalaman seperti tombak pembunuh dewa. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, tombak pembunuh dewa, tolong jaga Guqin ini baik-baik mulai sekarang, agar roh Guqin dapat cepat beradaptasi. Tak ada gema dari tombak pembunuh dewa, hanya ujung tombak yang menunjuk ke Guqin.
Yang Chen telah berlatih dengan tombak pembunuh dewa selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan tombak pembunuh dewa? Dia berteriak dan memarahi, tombak pembunuh dewa, beraninya kau mengincar Gukin ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah selesai berbicara, Yang Chen segera menekannya dengan prasasti Dao, memberikan tombak pembunuh dewa hukuman kecil. Tombak pembunuh dewa langsung berteriak, "Oh, Tuan Muda, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku tak akan pernah berani memikirkan Gukin ini lagi." Dia tidak menggunakan banyak kekuatan brutal pada tombak pembunuh dewa, tetapi tombak pembunuh dewa dikenal licik. Namun, setelah memberinya beberapa instruksi, Yang Chen yakin tombak itu tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh lagi. Gukin ini tidak punya nama. Karena rohnya sudah diganti, namanya juga perlu diganti. Kalau aku pakai nama lama, apa gunanya membunuh rohnya? Yang Chen menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak peduli dengan namanya sendiri. Dia memikirkannya dan menemukan nama baru. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Gukin Hukuman Surgawi. Yang Chen tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Muda, atas nama itu. Roh senjata itu menjadi gembira secara antropomorfik ketika mendengar bahwa senjata itu memiliki nama. Namaku senjata pembunuh dewa. Ikuti aku mulai sekarang. Aku akan menjagamu. Senjata pembunuh dewa menerkamnya. Yang Chen memperhatikan kedua senjata dewa itu dimainkan bersama, lalu berhenti memperhatikan. Matanya tertuju pada Mu Taiking, yang kini telah sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat dan kehilangan akal sehatnya. Bagi Mu Taiking yang sadar, gambaran kehancuran gunung dan sungai ini sungguh sulit ditekan, tetapi Mu Taiking yang terkikis oleh roh jahat, bagaikan ikan yang dapat dibantai sesuka hatinya dalam gambaran kehancuran gunung dan sungai. Dulu, aku hanya memurnikan 3 jiwa Mu Taiking, dan aku berhasil mendapatkan Dao 5 elemen. Sekarang seluruh tubuh Mu Taiking ada di hadapanku. Bisa dibilang itu adalah harta karun. Jika aku memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwanya, kekuatanku akan meningkat drastis. Yang Chen mendesah. Mu Taiking benar-benar berbeda dari master tanpa alam lainnya. Prasasti Dao-nya, terutama Dao 5 elemen, sangat selaras dengan Yang Chen. Oleh karena itu, ketika memurnikannya, efek menguntungkan pada Yang Chen dapat dikatakan tak terbatas. Selain itu, mereka berdua mempraktikkan kitab suci abadi yang sama, jadi tidak perlu khawatir tersesat saat menyempurnakannya. Itulah sebabnya Yang Chen mengalihkan perhatiannya padanya. Kalau tidak, jika tubuh ahli tanpa alam lain diletakkan di hadapannya, dia tidak akan berani memurnikannya. Tahukah kamu, memurnikan tubuh ahli tanpa alam sesuka hati akan sangat berisiko. Sekarang seluruh tubuh Mu Taiking dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tubuh fisiknya. Tubuh Mu Taiking, yang telah bertahan selama bertahun-tahun dan mendekati tingkat seorang ahli tingkat raja, pasti menyimpan banyak sekali wawasan di dalamnya. Jika zat ini dapat dimurnikan, itu akan sangat membantu kemajuannya di masa depan menuju alam tak terbatas dan pemahamannya tentang hukum. Tentu saja, masih terlalu dini untuk menyempurnakannya sekarang, karena dia bahkan belum memasuki alam tanpa jalan kembali, apalagi memahami hukum alam setelah alam tanpa jalan kembali. Ketika seseorang pertama kali memasuki alam tanpa batas, ia belum dapat memahami hukum-hukumnya. Sebelum memasukinya, ia harus memperkuat dan memantapkan prasasti Dao-nya. Setelah prasasti Dao telah stabil hingga tingkat tertentu, seseorang dapat memasuki alam tanpa batas. Oleh karena itu, tubuh fisik hanya dapat dimurnikan setelah mencapai keadaan tanpa alam. Berikutnya, jiwa ketujuh di antara 3 jiwa dan 7 roh Mu Taiking. 7 jiwa ini membawa esensi, ingatan, dan kesadaran ilahi seluruh tubuh Mu Taiking. Mereka dapat digunakan untuk memurnikan ketika memengaruhi alam tanpa batas. Setelah dimurnikan, ada kemungkinan besar mereka dapat membantunya langsung menembus penghalang tanpa batas. Sayangnya, pengembangannya saat ini belum cukup, jadi masih terlalu dini baginya untuk menerobos ke alam tanpa batas. Setelah itu, ada 3 jiwa. Akan tetapi, setelah memurnikan 1 jiwa di masa mudanya, kini ia hanya memiliki 2 jiwa tersisa. Kedua jiwa ini membawa pemahaman Mu Taiking tentang Dao. Jika kedua jiwa ini dimurnikan, mereka dapat menyerap Dao Mu Taiking, mengintegrasikannya ke dalam diri mereka, dan semakin menyempurnakan prasasti Dao. Ini juga merupakan poin yang paling diminati Yang Chen saat ini. Mari kita kembali ke Sekte Xuan Dao dulu. Sambil merenung, Yang Chen memutuskan untuk kembali ke Sekte Xuan Dao terlebih dahulu. Lagi pula, ia baru saja meningkatkan kultivasinya, jadi ia harus kembali ke Sekte Xuan Dao untuk mengkonsolidasikan apa yang telah ia peroleh sebelum menyempurnakannya. Begitu saja, Yang Chen meninggalkan peta penghancuran gunung dan sungai dan kembali ke dunia nyata. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menghilangkan kelelahan akibat pertempuran sebelumnya. Lalu, dia pergi. Begitu saja, Yang Chen pergi. Ia tidak terburu-buru kembali ke Sekte Xuan Dao. Sebaliknya, ia membasmi semua hantu dari dunia bawah yang ditemuinya kemanapun ia pergi. Karena ia telah berhadapan dengan 2 raja hantu tanpa alam, menghadapi raja hantu yang tersisa menjadi jauh lebih mudah.
Sepanjang perjalanan, ia menangkap setiap raja hantu di tingkat Mahayana yang ditemuinya. Langkah selanjutnya adalah menghadapi makhluk-makhluk hantu yang lebih kecil. Dia menghancurkan wilayah bumi dan membunuh mereka semua. Meskipun ada beberapa yang terlewatkan, itu bukan masalah besar. Setelah itu, di suatu area, Yang Chen mulai melakukan penyisiran panik. Pada saat yang sama, di dalam sekte kawasan suci Tiga Bunga, Feng Qin Tianzun, yang memimpin banyak kultivator wanita, telah kembali ke sekte tersebut. Begitu dia kembali ke sekte, Feng Qin Tianzun membawa air dari Danau Emas ke sisi Linghua Tianzun, bermaksud untuk memberikan air dari Danau Emas kepada Linghua Tianzun agar dia dapat pulih sesegera mungkin. Pada saat ini, Linghua Tianzun terbaring lemah di tempat tidur, kesadarannya kabur, dan dia hanya memiliki sedikit kesadaran. Selain itu, dia sama sekali tidak bergerak, dan berbicara sepatah kata pun sangatlah sulit. Linghua Tianzun ditemani oleh beberapa kultivator wanita tingkat Mahayana yang menjaganya. Ketika mereka melihat Feng Qin Tianzun dan yang lainnya kembali, mereka semua bertanya, Feng Qin Tianzun, bisakah air dari Danau Emas diambil? Jangan khawatir, kakak senior, kami sudah mengambilnya. Lihat, ini air dari Danau Emas. Feng Qin Tianzun dan beberapa kultivator wanita tersenyum. Semoga benar seperti yang dikatakan Dr. Abadi Ling He. Meskipun saya belum pernah mendengar air Danau Emas bisa mendetoksifikasi, beliau sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun, jadi apa yang beliau katakan pasti benar. Ya, apa yang dikatakan Dr. Abadi Ling He tidak akan pernah salah. Semua pembudidaya wanita ini tersenyum gembira, dan mereka merasa lebih percaya diri. Baiklah, ayo cepat kita alirkan air dari Danau Emas ke Linghua Tianzun. Jika Linghua Tianzun pulih, dia pasti akan memimpin kita untuk membalas kekalahan kita sebelumnya, kata para kultivator wanita di tingkat Mahayana ini. Sang guru surgawi Feng Qin tidak ragu lagi dan segera mengambil air danau emas yang telah disiapkannya dan memberikannya kepada sang guru surgawi Linghua. Air dari danau emas dengan cepat memasuki tubuh dan menyatu dengan tubuh Linghua Tianzun. Setelah meminum obat itu, tubuh halus Linghua Tianzun bergetar, dan kemudian dia berhenti sejenak. Melihat pemandangan ini, banyak kultivator wanita tidak berani mengalihkan pandangan, semuanya berharap Linghua Tianzun dapat segera pulih. Namun, hasilnya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak melihat Linghua Tianzun pulih dengan cepat setelah meminum air dari danau emas. Sebaliknya, mereka melihatnya kejang-kejang, vitalitasnya menurun drastis, dan ia berada di ambang kematian, bahkan mungkin meninggal kapan saja. Para pembudidaya wanita semuanya tampak gugup dan panik dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Linghua Tianzun? Bukankah seharusnya dia baik-baik saja setelah minum air dari danau emas? Feng Qin Tianzun, apakah kau memberiku air dari danau emas? Sekelompok kultivator perempuan berteriak cemas, dan bahkan Feng Qin Tianzun pun ketakutan. Dalam kepanikan, ia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berkata tanpa daya, aku jelas-jelas memberinya air dari danau emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang kultivator wanita yang memiliki pengetahuan medis mengamati tubuh Linghua Tianzun dan berkata dengan ngeri, tidak, air dari danau emas tidak menyembuhkan luka Linghua Tianzun setelah masuk ke tubuhnya. Malah, air itu membuatnya membusuk dengan cepat. Sekalipun air itu tidak masuk ke tubuhnya, kontak sekecil apapun dengannya sangat beracun. Bahkan mereka yang berada di tahap pencerahan bisa mati kapan saja. Jika air itu masuk ke tubuhnya, bahkan jika Linghua Tianzun adalah seorang ahli tanpa alam, dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Resep apa yang diresepkan oleh Dr. Abadi Ling He ini? Cepat dan keluarkan bajingan ini. Jadi semua orang merasa cemas. Feng Qin Tianzun merasa cemas dan bingung, lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh iya, Yang Chen sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Apa dia sudah tahu dari awal kalau hal seperti ini akan terjadi pada air danau emas? Pil-pil yang dia berikan padaku. Pil-pil ini, cepat berikan pil-pil ini pada Linghua Tianzun. Feng Qin Tianzun terbangun kaget dan tak berani ragu lagi. Saat itu, ia teringat kata-kata Yang Chen, seolah-olah ia telah meraih sedotan terakhir kehidupan. Ia segera memasukkan pil yang diberikan Yang Chen ke dalam tubuh Linghua Tianzun. Linghua Tianzun, yang awalnya sekarat dan bisa mati kapan saja, tiba-tiba berhenti bernapas dan berhenti bergerak. Semua orang tercengang, lalu menghela napas lega. Meskipun Linghua Tianzun tidak bergerak, auranya masih ada. Hanya saja karena air di danau emas tadi, auranya sangat lemah. Namun semua orang tahu bahwa itu kini hanya sekedar napas samar, dan hasilnya sudah bagus. Tahukah kamu, jika bukan karena bantuan pil tadi, aura Linghua Tianzun pasti sudah semakin melemah dan tidak bisa dihentikan. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya hasil bagi Linghua Tianzun kemungkinan besar adalah kematian tragis di depan semua orang. Memikirkan hal ini, tak seorang pun akan takut. Sebagai orang yang berkuasa tanpa batas, jika Linghua Tianzun benar-benar mati di tangan mereka, semua orang akan merasa bersalah.
Untungnya, dengan bantuan pil ajaib tadi, Ling Hua Tianzun tiba-tiba meringankan luka-lukanya yang semakin parah dan wabah racun dalam air danau emas, sehingga napas lemah Ling Hua Tianzun dapat dipertahankan. Hal ini juga membuat banyak orang bingung. Beberapa kultivator wanita Mahayana di dekatnya sudah berkata dengan galak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Feng Qin Tianzun, apa yang terjadi dengan pil yang baru saja kau berikan padaku? Feng Qin Tianzun menggertakkan giginya dan berkata, kita harus menemukan dokter abadi Ling He ini sekarang. Bajingan inilah yang meminta kita untuk menemukan air danau emas. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengannya dan mengungkapnya sampai tuntas. Mengenai ramuan ini, rekan Daois Yang Chen memberikannya kepadaku ketika aku bertemu dengannya di danau emas. Dia mendengar tentang hal ini dan mencoba membujukku tetapi gagal. Dia berkata jika Ling Hua Tianzun menunjukkan kelainan apapun, aku harus memberinya ramuan ini. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, mengira Yang Chen hanya bercanda, tetapi aku tidak menyangka setiap kata yang dia katakan itu benar. Nasihat yang bagus, tetapi aku tidak menganggapnya serius. Sungguh, Yang Chen sebenarnya sudah mengantisipasi semua ini sebelumnya. Mungkinkah dia juga memahami keterampilan medis? Para kultivator wanita itu semua terkejut. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak orang saling memandang dan mendiskusikan keraguan mereka. Feng Qin Tianzun menggertakkan giginya dan berkata, hutang darah harus dibayar dengan darah. Jika Yang Chen tidak memberiku ramuan ini, nyawa senior Ling Hua pasti sudah dalam bahaya. Kita harus menemukan dokter abadi Ling He ini dan membuatnya melunasi hutangnya. Selain itu, mengingat kondisi senior Ling Hua saat ini, kita juga harus menemukan Yang Chen. Kita harus menemukan Yang Chen. Dokter abadi Ling He ini sama sekali tidak bisa diandalkan, tetapi Yang Chen bisa menggunakan ramuan untuk meringankan gejala Ling Hua Tianzun. Jika kita menemukannya, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah Ling Hua Tianzun saat ini. Tapi, hubungan antara sekte kami dan Yang Chen tidak. Oh, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Menyelamatkan senior Ling Hua Tianzun lebih penting. Feng Qin Tianzun juga mengangguk pelan, benar. Mari kita kesampingkan dendam sebelumnya antara sekte tiga bunga kita dan Yang Chen. Lagi pula, Tuan Yu Yin Wang sudah berdamai dengan Yang Chen. Tidak ada salahnya mengundang Yang Chen sekarang. Kalau tidak, situasi Tuan Ling Hua Tianzun saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Ketika para kultivator wanita lainnya mendengar ini, mereka tidak menunda lebih lama lagi dan segera berdiri, dengan pembagian tugas yang jelas, berencana untuk pergi mencari Yang Chen. Pada saat yang sama, Yang Chen masih dalam perjalanan kembali ke Sekte Suandao. Dalam perjalanan pulang kali ini, ia membunuh hantu dan roh di sepanjang jalan. Harus diakui, awalnya ia tidak terlalu memikirkannya, ia hanya berpikir bahwa membunuh hantu di sepanjang jalan tidak akan terlalu merepotkan tanpa beberapa hantu yang tak terhitung jumlahnya memimpin jalan. Tetapi ada begitu banyak hantu sehingga dia menghabiskan lebih banyak waktu dari yang diperkirakan dalam perjalanan. Kemudian, Yang Chen hanya melupakan pikiran lainnya dan berencana untuk membersihkan hantu sambil berlatih, dan tidak akan terlambat untuk kembali ke Sekte Suandao. Dan tanda hubung lebih besar dari lebih besar dari. Dalam perjalanan pulang, ia menempuh jarak ribuan mil dengan kecepatan tinggi. Ia telah menyelesaikan pelatihannya dan mampu mengendalikannya dengan terampil. Setelah itu, ada masalah Guqin hukuman dewa. Yang Chen telah mempelajari Qin hukuman surgawi secara mendalam selama perjalanan. Melalui penelitiannya, ia sampai pada beberapa kesimpulan. Qin hukuman surgawi adalah harta karun yang dapat menggunakan suaranya untuk melukai musuh. Bahkan jika seseorang tidak memahami instrumennya, menggunakannya tetap akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada musuh. Mu Taiking bahkan secara khusus mempelajari banyak teknik Qin untuk Guqin hukuman surgawi ini, untuk membantu kultivasinya. Hal ini memungkinkannya mendapatkan keuntungan signifikan dalam pertempuran melawan Sutra Iblis Maut milik Yang Chen. Ini juga merupakan pertama kalinya Yang Chen mengalami kemunduran sejak ia mulai berlatih Sutra Kematian. Akan tetapi, justru karena memikirkan Sutra Kematian itulah Yang Chen tiba-tiba mendapat sebuah ide. Sutra Kematian juga merupakan sebuah karya musik. Jika Sutra Kematian dipadukan dengan suara sitar, dan seseorang memainkan sitar sambil melantunkan mantra pada saat yang bersamaan, akankah efeknya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi? Dengan pemikiran inilah perjalanan Yang Chen kembali menjadi lebih bermakna. Selagi dia membasmi iblis, dia mencari lembaran musik untuk dipelajari, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan bermainnya terlebih dahulu. Ini memakan waktu cukup lama bagi Yang Chen. Tahukah Anda, bermain piano dan bermusik adalah pekerjaan yang rumit. Yang Chen tidak pernah menyangka akan terlibat dalam hal ini sebelumnya. Namun mengingat situasi saat ini, ia harus belajar. Setelah belajar selama lebih dari sebulan, Yang Chen mempelajari ratusan partitur piano dan akhirnya memperoleh pengetahuan tentang bermain piano. Setelah memperoleh pemahaman tertentu, Yang Chen mulai melakukan langkah penelitian berikutnya. Penelitian apa? Berdasarkan Sutra Kematian, sebuah lembaran musik khusus dikembangkan untuk menyamai Sutra Kematian. Kemudian, sambil memainkan Qin, seseorang dapat melantunkan Sutra Kematian.
Ini mungkin tampak mudah dipelajari, tetapi sebenarnya sangat sulit. Jika ini adalah karya musik lain, pasti akan baik-baik saja, tetapi Sutra Kematian sendiri sangat sulit dipelajari, dan menguasainya pun sangat sulit. Mengubahnya menjadi partitur piano bahkan lebih sulit. Yang Chen mempelajarinya dengan saksama selama setengah bulan, tetapi ia hanya berhasil mengaransemen sebagian kecil musiknya, sekitar 20%, yang hanya merupakan pendahuluan. Namun, menggunakannya untuk eksperimen kecil bukanlah masalah. Yang Chen menggabungkan pendahuluan ini dengan Sutra Kematian. Ia mencari kemana-mana untuk menemukan penguasa hantu tingkat tak terbatas ini. Ia telah mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan yang lain. Meskipun demikian, masih ada beberapa Raja Hantu pada periode Mahayana. Menanggapi hal ini, Yang Chen langsung memperlakukan Raja Hantu Mahayana ini sebagai kelinci percobaan, dan melepaskan Sutra Kematian dan pendahuluan Guqin Hukuman Surgawi dari kejauhan. Justru karena inilah Yang Chen menemukan bahwa ia tampaknya telah mengembangkan metode yang sangat menakutkan. Ketika pendahuluan Sutra Kematian dan Guqin Hukuman Surgawi dirilis, meskipun hanya 20% dari pendahuluan, tubuh penguasa hantu Mahayana ini benar-benar meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Jika Anda mendengarkan suara itu, Anda akan mati. Itu sangat menakutkan. Bahkan Yang Chen merasa sulit mempercayai matanya. Tahukah Anda, sebelumnya, ia bisa menekan para penguasa hantu Mahayana itu hanya dengan Sutra Iblis Maut, tetapi mustahil untuk membunuh mereka dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, dengan bantuan Guqin Hukuman Surgawi, hanya dengan 20% dari pendahuluan, sebelum mencapai klimaks terkuat, ia telah membunuh seorang penguasa hantu Mahayana. Jadi jika kita meneliti 80% partitur musik berikutnya dan menggabungkannya dengan Sutra Kematian Tianjue Guqin, seberapa mengerikankah hasilnya? Bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat membayangkannya. Namun, tak diragukan lagi bahwa mempelajari cara membuat partitur musik untuk Sutra Kematian adalah jalan keluar. Hal ini niscaya akan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, memberinya kartu truf yang ampuh. Lagi pula, setelah dia membunuh Mu Taiqing, masih ada musuh yang lebih kuat, Peng Wanli. Kenyataannya, jika dia menghadapi Mu Taiqing lagi, dia tidak akan punya peluang menang. Apalagi Peng Wanli, yang bahkan lebih kuat dari Mu Taiqing. Begitu saja, pada waktu berikutnya, Yang Chen benar-benar membenamkan dirinya dalam mempelajari partitur piano, dengan niat membuat beberapa terobosan dalam partitur tersebut dalam waktu singkat. Tetapi sesuatu yang membuat Yang Chen khawatir segera terjadi. Awalnya, situasinya baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan produksi partitur. Namun semakin kesana kemari semakin rumit pula ceritanya, apalagi ketika sudah sampai pada klimaks pertama, kompleksitas Sutra Kematian pun meningkat berkali-kali lipat, bahkan sampai puluhan kali lipat. Hal ini juga membuat irama yang awalnya masih bisa dikendalikan oleh Yang Chen, tiba-tiba menjadi sedikit sulit dikendalikan. Setelah mempelajarinya sekian lama tanpa ada solusi yang baik, Yang Chen hanya bisa menyerah dan mengesampingkan masalah Sutra Kematian. Lagi pula, dia masih punya tugas membasmi hantu. Sulit untuk membuat kemajuan apapun dalam Sutra Kematian sekarang, dan dia tidak bisa begitu saja menyelaminya dan tidak pernah keluar. Begitu saja, Yang Chen menghabiskan hampir seluruh waktunya di waktu berikutnya untuk membunuh hantu, dan efisiensinya meningkat pesat dalam waktu singkat. Akhirnya, dengan kerja keras Yang Chen, ia berhasil membersihkan hampir semua hantu yang bisa dilihatnya. Belum lagi area suci Raja Roh kini sepenuhnya bebas dari hantu, tetapi dibandingkan dengan situasi kacau sebelumnya, keadaannya masih jauh lebih baik. Setelah mengusir hantu dan roh tersebut, Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi kembali ke Paviliun Tianzun. Setelah kembali ke Paviliun Tianzun, Yang Chen melaporkan hasil pembersihannya kepada Yunbi Tianzun, yang sangat terkejut hingga ia tertegun. Yunbi Tianzun awalnya mengira Yang Chen telah kembali untuk mencari bantuan. Siapa sangka semua yang perlu diselesaikan sudah terselesaikan. Hal ini membuat Yunbi Tianzun tertawa dan menangis, dan dia bahkan merasa sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan itu benar. Namun, setelah memikirkannya, ia tampaknya tidak menemukan alasan bagi Yang Chen untuk berbohong, jadi ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Chen. Setelah itu, bahkan jika ia ingin mengganggu Yang Chen lagi, ia tidak bisa. Ia hanya memberi Yang Chen kebebasan dan mengumumkan bahwa ia boleh pergi kemanapun ia mau, dan ia tidak akan peduli lagi pada apapun. Inilah hasil yang diinginkan Yang Chen. Kebebasan adalah yang paling ia inginkan. Namun, karena sekarang sudah bebas, ia tidak terburu-buru meninggalkan Paviliun Tianzun. Pertama, ini urusan Sekte Xuandao, dan ia harus menyelidikinya. Setelah menenangkan para pengikut Paviliun Tianzun, Yang Chen kembali ke kediamannya dan melanjutkan mempelajari Sutra Kematian. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, ia masih belum menemukan ide. Yang Chen terpaksa menyerah dan mengambil kesimpulan. Dia sudah meneliti 40% Sutra Kematian, tetapi kesulitan penelitian lebih lanjut akan lebih dari 2 kali lipat. Proyek ini jelas bukan proyek jangka pendek, jadi dia harus menundanya untuk sementara waktu. Mengesampingkan masalah Sutra Kematian, Yang Chen bukannya tidak punya hal yang harus dilakukan.
Faktanya, setelah tombak pembunuh dewa menjadi senjata ilahi kaisar, dia telah mencari kesempatan untuk menyatukan tombak tersebut, menyatukan sepenuhnya tombak pembunuh dewa dan tombak Suanyo klasik dengan prasasti Daoyi miliknya sendiri. Sambil memperkuat tubuh Suanyo, dikombinasikan dengan tombak pembunuh dewa, ia dapat melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Tanda hubung lebih besar dari lebih besar dari. Sayang sekali aku belum pernah punya waktu dan kesempatan sebelumnya. Sekarang setelah punya waktu luang, wajar saja aku harus mengintegrasikan tombak pembunuh dewa ini dulu. Memikirkan hal ini, Yang Chen segera memerintahkan tombak pembunuh dewa. Ketika tombak pembunuh dewa mendengar tentang tombak pencair, ia sangat gembira dan gembira. Tentu saja, ia tidak akan menolak. Selanjutnya, Yang Chen mengikuti langkah-langkah dalam kamus senjata Suanyo dan mulai menyatukan senjata-senjata itu. Melelehkan tombak bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan banyak bahan. Namun, dengan tingkat kultivasi Yang Chen saat ini, menemukan bahan-bahan ini tidaklah sulit. Ia memiliki cukup banyak barang yang masih tersisa, dan dengan bantuan cakar emas, serta kekuatan dan posisinya di dalam sekte, ia dengan cepat mengumpulkan semuanya. Setelah itu, Yang Chen mulai menyatukan tombak itu dengan seluruh kekuatannya. Berbagai material membentuk formasi peleburan tombak. Melihat ke sekeliling, tampaklah lingkungan yang menyerupai langit biru. Roh tombak Yang Chen berkeliaran, menyelimuti seluruh tombak pembunuh dewa. Dao tombak menyatu dengan tombak pembunuh dewa. Awal, sejumlah besar niat dao tombak, bagaikan tombak panjang, menembus tubuh tombak pembunuh dewa. Setelah gelombang fluktuasi, hanya suara desisan bergejolak yang terdengar. Tombak pembunuh dewa awalnya tertawa keras, tetapi beberapa saat kemudian ia berguling dan meraung. Ah, sakit banget, kenapa sakit banget? Bolehkah aku berhenti meleleh? Tak ada gunanya menyesalinya sekarang. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan terus menyuntikkan niat dao pistol ke dalam pistol pembunuh dewa. Itu sedikit menyakitkan, bagaimanapun juga, itu adalah langkah penguatan, yang memungkinkan tombak pembunuh dewa dan prasasti Dao bergabung menjadi satu. Setelah berhasil, tombak pembunuh dewa dipadukan dengan Dao tombak, keduanya menjadi satu, akan melepaskan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Jika saatnya tiba dan sihir Tao Suanyo Gundian ditambahkan, Yang Chen tidak dapat membayangkan sejauh mana kekuatannya dapat ditingkatkan. Senjata, tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu dengan tenang. Sebuah jimat transmisi suara melayang dari jauh dan tiba-tiba mencapai kediaman Yang Chen. Tempat tinggal Yang Chen saat ini telah banyak berubah. Lagi pula, ia berada di tahap Mahayana. Sekalipun ia seorang tamu, ia harus terlihat sopan saat tinggal di paviliun Tianzun. Yunbi Tianzun bahkan membuat pengaturan untuknya secara pribadi, tetapi Yang Chen tidak memiliki persyaratan yang tinggi dan hanya memilih tempat tinggal secara acak. Kini, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan fusi tombak telah lama selesai. Yang Chen kini memasuki tahap akhir pelatihan. Kini dia menghela napas lega, seolah-olah latihannya telah membuahkan hasil yang bermanfaat. Tetapi pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat jimat transmisi suara datang. Ketika jimat transmisi suara melayang, Yang Chen membukanya dan tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi keraguan. Dikirim dari Zhang Suelian. Tentu saja, ia tidak akan mengabaikannya. Lagi pula, itu adalah jimat yang dikirim oleh istrinya. Ia segera bangkit dan pergi ke rumah Zhang Suelian. Hubungan antara Yang Chen dan Zhang Suelian tidak dipublikasikan. Namun, orang luar juga dapat melihat bahwa hubungan mereka tidak biasa. Setidaknya kedua pelayan di luar istana mengalami perubahan drastis dalam sikap mereka terhadap Yang Chen. Ketika mereka menyapanya, sikap mereka bisa digambarkan sebagai rasa hormat. Begitu saja, Yang Chen tiba di kediaman Zhang Suelian. Kau di sini. Zhang Suelian masih secerah dan secantik biasanya, pakaian putihnya seputih salju. Ia sedang menunggu di taman. Ketika melihat Yang Chen datang, ia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan lembut. Bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat membayangkannya. Namun, tak diragukan lagi bahwa mempelajari cara membuat partitur musik untuk sutra kematian adalah jalan keluar. Hal ini niscaya akan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, memberinya kartu truf yang ampuh. Lagi pula, setelah dia membunuh Mu Taiqing, masih ada musuh yang lebih kuat, Peng Wanli. Kenyataannya, jika dia menghadapi Mu Taiqing lagi, dia tidak akan punya peluang menang. Apalagi Peng Wanli, yang bahkan lebih kuat dari Mu Taiqing. Begitu saja, pada waktu berikutnya, Yang Chen benar-benar membenamkan dirinya dalam mempelajari partitur piano, dengan niat membuat beberapa terobosan dalam partitur tersebut dalam waktu singkat. Tetapi sesuatu yang membuat Yang Chen khawatir segera terjadi. Awalnya, situasinya baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan produksi partitur. Namun semakin kesana kemari semakin rumit pula ceritanya, apalagi ketika sudah sampai pada klimaks pertama, kompleksitas sutra kematian pun meningkat berkali-kali lipat, bahkan sampai puluhan kali lipat. Hal ini juga membuat irama yang awalnya masih bisa dikendalikan oleh Yang Chen, tiba-tiba menjadi sedikit sulit dikendalikan.
Setelah mempelajarinya sekian lama tanpa ada solusi yang baik, Yang Chen hanya bisa menyerah dan mengesampingkan masalah sutra kematian. Lagi pula, dia masih punya tugas membasmi hantu. Sulit untuk membuat kemajuan apapun dalam sutra kematian sekarang, dan dia tidak bisa begitu saja menyelaminya dan tidak pernah keluar. Begitu saja, Yang Chen menghabiskan hampir seluruh waktunya di waktu berikutnya untuk membunuh hantu, dan efisiensinya meningkat pesat dalam waktu singkat. Akhirnya, dengan kerja keras Yang Chen, ia berhasil membersihkan hampir semua hantu yang bisa dilihatnya. Belum lagi area suci Raja Roh kini sepenuhnya bebas dari hantu, tetapi dibandingkan dengan situasi kacau sebelumnya, keadaannya masih jauh lebih baik. Setelah mengusir hantu dan roh tersebut, Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi kembali ke Paviliun Tianzun. Setelah kembali ke Paviliun Tianzun, Yang Chen melaporkan hasil pembersihannya kepada Yunbi Tianzun, yang sangat terkejut hingga ia tertegun. Yunbi Tianzun awalnya mengira Yang Chen telah kembali untuk mencari bantuan. Siapa sangka semua yang perlu diselesaikan sudah terselesaikan. Hal ini membuat Yunbi Tianzun tertawa dan menangis, dan dia bahkan merasa sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan itu benar. Namun, setelah memikirkannya, ia tampaknya tidak menemukan alasan bagi Yang Chen untuk berbohong, jadi ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Chen. Setelah itu, bahkan jika ia ingin mengganggu Yang Chen lagi, ia tidak bisa. Ia hanya memberi Yang Chen kebebasan dan mengumumkan bahwa ia boleh pergi kemanapun ia mau, dan ia tidak akan peduli lagi pada apapun. Inilah hasil yang diinginkan Yang Chen. Kebebasan adalah yang paling ia inginkan. Namun, karena sekarang sudah bebas, ia tidak terburu-buru meninggalkan Paviliun Tianzun. Pertama, ini urusan Sekte Xuandao, dan ia harus menyelidikinya. Setelah menenangkan para pengikut Paviliun Tianzun, Yang Chen kembali ke kediamannya dan melanjutkan mempelajari Sutra Kematian. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, ia masih belum menemukan ide. Yang Chen terpaksa menyerah dan mengambil kesimpulan. Dia sudah meneliti 40% sutra kematian, tetapi kesulitan penelitian lebih lanjut akan lebih dari 2 kali lipat. Proyek ini jelas bukan proyek jangka pendek, jadi dia harus menundanya untuk sementara waktu. Mengesampingkan masalah sutra kematian, Yang Chen bukannya tidak punya hal yang harus dilakukan. Faktanya, setelah tombak pembunuh dewa menjadi senjata ilahi kaisar, dia telah mencari kesempatan untuk menyatukan tombak tersebut, menyatukan sepenuhnya tombak pembunuh dewa dan tombak Suanyo klasik dengan prasasti Daoyi miliknya sendiri. Sambil memperkuat tubuh Suanyo, dikombinasikan dengan tombak pembunuh dewa, ia dapat melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Tanda hubung lebih besar dari. Sayang sekali aku belum pernah punya waktu dan kesempatan sebelumnya. Sekarang setelah punya waktu luang, wajar saja aku harus mengintegrasikan tombak pembunuh dewa ini dulu. Memikirkan hal ini, Yang Chen segera memerintahkan tombak pembunuh dewa. Ketika tombak pembunuh dewa mendengar tentang tombak pencair, ia sangat gembira dan gembira. Tentu saja, ia tidak akan menolak. Selanjutnya, Yang Chen mengikuti langkah-langkah dalam kamus senjata Suanyo dan mulai menyatukan senjata-senjata itu. Melelehkan tombak bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan banyak bahan. Namun, dengan tingkat kultivasi Yang Chen saat ini, menemukan bahan-bahan ini tidaklah sulit. Ia memiliki cukup banyak barang yang masih tersisa, dan dengan bantuan cakar emas, serta kekuatan dan posisinya di dalam sekte, ia dengan cepat mengumpulkan semuanya. Setelah itu, Yang Chen mulai menyatukan tombak itu dengan seluruh kekuatannya. Berbagai material membentuk formasi peleburan tombak. Melihat ke sekeliling, tampaklah lingkungan yang menyerupai langit biru. Roh tombak Yang Chen berkeliaran, menyelimuti seluruh tombak pembunuh dewa. Dao tombak menyatu dengan tombak pembunuh dewa. Awal, sejumlah besar niat dao tombak, bagaikan tombak panjang, menembus tubuh tombak pembunuh dewa. Setelah gelombang fluktuasi, hanya suara desisan bergejolak yang terdengar. Tombak pembunuh dewa awalnya tertawa keras, tetapi beberapa saat kemudian ia berguling dan meraung. Ah, sakit banget, kenapa sakit banget? Bolehkah aku berhenti meleleh? Tak ada gunanya menyesalinya sekarang. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan terus menyuntikkan niat dao pistol ke dalam pistol pembunuh dewa. Itu sedikit menyakitkan, bagaimanapun juga, itu adalah langkah penguatan, yang memungkinkan tombak pembunuh dewa dan prasasti Dao bergabung menjadi satu. Setelah berhasil, tombak pembunuh dewa dipadukan dengan Dao tombak, keduanya menjadi satu, akan melepaskan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Jika saatnya tiba dan sihir Tao Suanyo Gundian ditambahkan, Yang Chen tidak dapat membayangkan sejauh mana kekuatannya dapat ditingkatkan. Senjata, tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu dengan tenang. Sebuah jimat transmisi suara melayang dari jauh dan tiba-tiba mencapai kediaman Yang Chen. Tempat tinggal Yang Chen saat ini telah banyak berubah. Lagi pula, ia berada di tahap Mahayana. Sekalipun ia seorang tamu, ia harus terlihat sopan saat tinggal di Paviliun Tianzun. Yunbi Tianzun bahkan membuat pengaturan untuknya secara pribadi, tetapi Yang Chen tidak memiliki persyaratan yang tinggi dan hanya memilih tempat tinggal secara acak. Kini, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan fusi tombak telah lama selesai.
Yang Chen kini memasuki tahap akhir pelatihan. Kini dia menghela napas lega, seolah-olah latihannya telah membuahkan hasil yang bermanfaat. Tetapi pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat jimat transmisi suara datang. Ketika jimat transmisi suara melayang, Yang Chen membukanya dan tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi keraguan. Dikirim dari Zhang Xuelian. Tentu saja, ia tidak akan mengabaikannya. Lagi pula, itu adalah jimat yang dikirim oleh istrinya. Ia segera bangkit dan pergi ke rumah Zhang Xuelian. Hubungan antara Yang Chen dan Zhang Xuelian tidak dipublikasikan. Namun, orang luar juga dapat melihat bahwa hubungan mereka tidak biasa. Setidaknya kedua pelayan di luar istana mengalami perubahan drastis dalam sikap mereka terhadap Yang Chen. Ketika mereka menyapanya, sikap mereka bisa digambarkan sebagai rasa hormat. Begitu saja, Yang Chen tiba di kediaman Zhang Xuelian. Kau di sini. Zhang Xuelian masih secerah dan secantik biasanya, pakaian putihnya seputih salju. Ia sedang menunggu di taman. Ketika melihat Yang Chen datang, ia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan lembut. Melihat wajah cantik Zhang Xuelian, Yang Chen tersenyum sambil melipat tangannya di belakang punggung, ada apa? Apa yang kau inginkan dariku? Selanjutnya, aku akan mencoba menembus tahap Mahayana. Perencanaanku sudah cukup matang, tetapi sayangnya, sebagai orang terpilih, cara mencapai Mahayana berbeda dengan orang lain. Ada beberapa bahan yang kurang di sini, dan aku harap kalian dapat membantuku mengumpulkannya. Sebelum memasuki tahap Mahayana, aku harus menenangkan diri dan memulihkan diri, serta mengumpulkan semua saripati. Jadi, aku perlu merepotkan kalian untuk meminta bantuan, kata Zhang Xuelian lembut. Setelah mendengar ini, Yang Chen mengambil daftar materi yang diserahkan Zhang Xuelian, melihatnya, dan mengangguk. Begitu, aku tahu apa yang terjadi, kata Yang Chen lembut, beristirahatlah dan berkultivasilah di sini. Berikan saja materi-materi ini kepadaku. Terima kasih banyak. Zhang Xuelian membuka bibirnya sedikit, tampak cerah dan menawan. Yang Chen tersenyum tipis, mengapa kamu begitu sopan padaku? Setelah itu, Yang Chen tinggal bersama Zhang Xuelian di rumah besar ini selama 2 hari lagi. Sayangnya, Raja Yuyin telah membatasi tubuhnya. Meskipun ia dan Zhang Xuelian hanya menikah secara formal, sulit bagi mereka untuk benar-benar menikah. Tinggal di sini terlalu lama benar-benar membuat Yang Chen merasa seperti anak manja. Tak berdaya, Yang Chen tak punya pilihan lain selain mundur dan pergi. Begitu saja, setelah masalahnya selesai, Yang Chen kembali ke kediamannya dan mulai mempelajari dengan saksama daftar materi milik Zhang Xuelian. Melihat ini, Yang Chen diam-diam punya ide. Harus dikatakan bahwa setiap materi yang diminta Zhang Xuelian untuk ditemukannya sangatlah rumit dan langka. Ada beberapa jenis yang hanya dapat ditemukan dengan pergi ke garis depan. Namun demi istrinya, meskipun itu berarti pergi ke garis depan, ia tetap harus melakukan hal berbahaya ini. Ia menyingkirkan daftar materi itu. Kebetulan saja dia juga punya beberapa bahan yang harus dia bawa ke medan perang depan untuk dikumpulkan, sehingga dia bisa mengurus semuanya sekaligus. Begitu saja, setelah beristirahat selama 2 hari di Paviliun Tianzun, Yang Chen sudah mulai berencana untuk pergi ke medan perang garis depan, tetapi tiba-tiba, beberapa kejadian yang tidak terduga terjadi. Orang-orang dari Sekte Sanhua tiba-tiba datang ke Paviliun Tianzun. Orang-orang dari Sekte Tiga Bunga ini sekarang datang ke Paviliun Tianzun dan langsung menemui Yunbi Tianzun, meminta untuk bertemu Yang Chen dengan namanya. Mendengar ini, Yang Chen langsung bergegas. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan kedatangan Sekte Tiga Bunga. Namun, setelah berada di sana, ia pada dasarnya tahu tujuan dan alasan orang-orang ini mencarinya. Tampaknya apa yang terjadi pada Linghua Tianzun hampir seperti yang dia pikirkan, dan hampir terkonfirmasi. Benar-benar seperti apa yang dipikirkannya. Ketika Yang Chen tiba, ia melihat sekelompok kultivator wanita yang cemas dan khawatir. Feng Qin Tianzun, yang dikenalnya, memimpin rombongan itu, ditemani banyak kultivator wanita lainnya. Mereka semua tampak cemas, seolah-olah sesuatu yang tak terduga bisa terjadi kapan saja. Yang Chen ada di sini. Yang Chen ada di sini. Ketika mereka melihat Yang Chen datang, ekspresi para kultivator wanita semuanya menjadi sangat rileks. Yunbi Tianzun juga tertawa diam-diam di sampingnya, bertanya-tanya mengapa Yang Chen begitu populer. Ia berdiri dan berkata sambil mengibaskan lengan bajunya, semuanya, karena Yang Chen ada di sini, kalian bisa menceritakan masalah ini kepadanya. Sebelum para kultivator wanita itu sempat berbicara, Yang Chen berkata, kalian mencariku karena sesuatu yang berhubungan dengan masalah senior Linghua Tianzun, kan? Wajah cantik Feng Qin Tianzun memerah, dan ia berkata dengan gugup, Tuan Muda Yang Chen, apa yang harus kami lakukan? Seharusnya kami tidak meragukan Anda pada awalnya, tetapi kami tidak menyangka bahwa setelah meminum air danau emas, vitalitas Tuan Linghua Tianzun akan melemah dan beliau bisa meninggal kapan saja. Tidak ada yang bisa memprediksi hal ini. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Yang Chen menggelengkan kepalanya, bahan air danau emas hampir mustahil digunakan sebagai obat. Kalaupun bisa, sebaiknya jangan digunakan seperti ini.
Beberapa pil yang kuberikan hanya bisa menyegel tubuh Linghua Tianzun untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa menyelamatkan Tuan Linghua Tianzun. Sekarang, aku akan menemanimu ke Sekte Tiga Bunga untuk membantu Tuan Linghua Tianzun. Sejujurnya, ia masih agak ragu di dalam hatinya. Lagi pula, pergi ke Sekte Tiga Bunga berarti ia harus berhadapan dengan Raja Yuyin lagi. Baik itu Raja Yuyin atau Hua Wanru, hal itu cukup memalukan baginya, dan mungkin tidak lebih baik untuk menghindari menemui mereka. Tapi sekarang, dengan Linghua Tianzun yang sedang dalam kesulitan, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Dia telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, jadi jika dia mengabaikannya hari ini, bukankah itu tidak tahu berterima kasih? Mendengar Yang Chen setuju, banyak kultivator wanita sangat gembira. Terima kasih, Tuan Muda Yang Chen, atas bantuanmu. Dalam kegembiraannya, mereka mengubah cara mereka menyapa Yang Chen, dari awalnya memanggilnya saudara atau sesama penganut Tao menjadi sekadar memanggilnya Tuan Muda. Yang Chen tentu saja tidak setuju dengan sebutan ini, dan berkata kepada Yunbi Tianzun, Senior Yunbi, saya harus pergi hari ini dan menuju ke area suci Tiga Bunga terlebih dahulu. Haha, teman muda Yang Chen sekarang sudah bebas, jadi tidak masalah untuk pergi kemanapun, kata Yunbi Tianzun lembut. Yang Chen mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Yunbi Tianzun, lalu mengikuti sekelompok kultivator wanita dari Sekte Tiga Bunga ke Sekte Tiga Bunga. Mengingat tingkat kultivator wanita Sekte Sanhua, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk pergi bola-balik. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Yang Chen tahu betul bahwa khasiat ramuannya tidak akan bertahan lama. Ia bangkit dan menggunakan daur ruang dan waktu untuk memimpin semua orang kembali ke Sekte Tiga Bunga. Kekuatannya saat ini telah mampu membuatnya kurang lebih melindungi dirinya sendiri, sehingga ia tidak perlu lagi bersembunyi dan menahan diri seperti yang dilakukannya sebelumnya terkait masalah dao waktu dan ruang. Para kultivator wanita ini semua tercengang oleh kemampuan hebat Yang Chen dalam teleportasi ruang dan waktu, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan mengaguminya. Dengan bantuan daur ruang dan waktu Yang Chen, waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke Sekte Sanhua hampir berkurang setengahnya. Begitu saja, mereka kembali ke Sekte Sanhua. Di bawah bimbingan banyak kultivator wanita, Yang Chen akan tiba di samping Linghua Tianzun. Bagaimana kabar Linghua Tianzun sekarang? Feng Qin Tianzun berjalan mendekat dan bertanya kepada murid-murid perempuan yang menjaganya. Aura Spirit Flower Heavenly Venerable masih melemah, tetapi karena pil itu, laju pelemahannya menjadi sangat lambat. Tapi jika terus seperti ini, cepatlah. Yang Chen melambaikan tangannya. Waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia langsung pergi ke kediaman Linghua Tianzun. Ketika dia tiba, Yang Chen melihat Linghua Tianzun saat ini, dan setelah melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Jiwanya menyelidikinya, dan dengan kemampuannya, dia dapat dengan mudah menentukan gejala Linghua Tianzun. Tidak sulit untuk menangani cedera Linghua Tianzun sebelumnya, tetapi sekarang dia telah terkena air danau emas, yang semakin memperparah cederanya, sehingga sulit untuk menanganinya lagi. Siapa yang memberi Linghua Tianzun ide untuk memintamu mencari air dari danau emas? Tanya Yang Chen. Para kultivator wanita saling memandang dan berkata, itu adalah Dokter Abadi Linghe. Di mana yang lainnya? Yang Chen bertanya dengan ragu. Tampaknya tabib abadi Linghe sudah mengantisipasi hal seperti itu, jadi dia pergi lebih dulu, kata Feng Qin Tianzun sambil menggertakkan gigi. Kurasa tabib abadi Linghe ini sengaja ingin mencelakai Tuan Linghua Tianzun. Kalau tidak, kenapa dia punya niat jahat seperti itu, meminta kita mencari air dari danau emas, lalu pergi begitu saja seolah-olah sudah menduganya. Para kultivator perempuan lainnya mendengus. Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Dokter abadi Linghe ini pasti sengaja merencanakan untuk menyakiti senior Linghua Tianzun. Namun, Dokter Abadi Linghe ini memang setia kepada Sekte Sanhua kami sebelumnya. Dia telah merawat para biksu Sekte Sanhua kami berkali-kali dan sangat membantu para biksu Sekte Sanhua kami. Banyak orang yang dapat pulih dari luka-luka mereka berkat perawatannya, kata beberapa kultivator wanita dengan bingung. Ya, kalau bukan karena ini, kita pasti tidak akan saling percaya seperti ini, Feng Qin Tianzun mendesah. Yang Chen berkata dengan tenang, ini juga normal. Dokter Abadi Linghe ini kemungkinan besar telah dirasuki oleh hantu dan menguasai tubuhnya. Hantu-hantu dari dunia bawah ini telah menyelinap ke area suci utama umat manusia untuk beberapa alasan khusus, dan sekarang mereka membanjiri dunia. Kalian semua harus tahu tentang ini. Kami menyadari hal ini, tetapi kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dokter Abadi Linghe ternyata dirasuki oleh hantu-hantu dari dunia bawah. Sungguh keji. Feng Qin Tianzun bereaksi dan tahu apa yang sedang terjadi. Ia menggigit giginya dan menyalahkan dirinya sendiri sejenak. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Kau tak perlu menganggapnya terlalu serius. Sekarang Dokter Abadi Linghe tidak bisa ditemukan, kalau kau ingin menghadapinya, kau harus bergantung pada kami, kata Yang Chen. Semua orang mengangguk. Meskipun Yang Chen hanya menebak, semua orang tahu bahwa masalah ini mungkin mirip dengan tebakan Yang Chen. Memikirkan hal ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yang Chen.
Kata-kata Yang Chen yang mengandalkan kami hanyalah basa-basi. Satu-satunya yang benar-benar bisa membantu sebenarnya adalah Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen tampak normal dan mulai mempelajari gejala Linghua Tianzun dengan saksama. Harus saya katakan, untungnya dia telah melakukan penelitian khusus terhadap gejala air Jinhu saat itu, jadi dia masih ingat dengan jelas kualitas air Jinhu. Toksisitas itu sendiri bukanlah sesuatu yang tak dapat dipecahkan. Namun, masalahnya adalah racun dan luka Linghua Tianzun tercampur, sehingga penanganannya menjadi sulit. Memikirkan hal ini, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Teman muda Yang Chen, apakah ada cara untuk menyembuhkan luka Nona Linghua? Feng Qin Tianzun mengepalkan tangan putihnya, penuh kecemasan. Yang Chen berkata dengan tenang, tentu saja ada solusinya, tetapi itu akan sangat sulit. Jangan khawatir, semuanya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk masalah senior Linghua Tianzun. Sekarang, silakan cari materi-materi ini dulu. Setelah selesai berbicara, Yang Chen mengeluarkan selembar batu giok, mengukir sebuah daftar di atasnya, dan menyerahkannya kepada para kultivator wanita ini. Feng Qin Tianzun mengambil daftar itu dan mengamatinya lebih dekat, terengah-engah. Material-material ini sangat langka, tetapi demi menyelamatkan guru Linghua, kami akan tetap berusaha sebaik mungkin. Saya hanya tidak tahu apakah menemukan material-material ini dapat menyelamatkan guru Linghua. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, saya tidak berani memberikan jaminan apapun dalam hal ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik dalam hal ini. Senior Linghua Tianzun, waktu terbaik untuk menyelamatkannya sudah lewat. Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Namun, dibandingkan dengan Ling He Tianzun, mereka tentu saja lebih percaya pada Yang Chen sekarang. Mengingat kata-kata Dokter Abadi Ling He, mereka semua mengutuk diri sendiri karena terlalu bodoh. Bagaimana mungkin begitu mudah menyelamatkan orang sekuat Wu Jing Tianzun? Mungkinkah masalah ini diselesaikan hanya dengan menemukan air dari danau emas? Sekarang setelah mereka diatur oleh Yang Chen, mereka tidak punya pilihan selain bangun dan mencarinya secara terpisah. Yang Chen segera mengambil pil dan memberikannya kepada Linghua Tianzun. Ramuan yang ia berikan kepada Linghua Tianzun semuanya berasal dari koleksi ramuan berharganya. Namun, saat ini, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekalipun ramuan itu berharga, tetap saja harus dikeluarkan. Begitu saja, para kultivator wanita ini turun untuk mencari material, sementara Yang Chen tetap di sini, mengamati Linghua Tianzun. Pada saat yang sama, dia tidak lupa berlatih dan akan melihat kitab tombak Suanyo dari waktu ke waktu untuk mendapatkan beberapa wawasan. Adapun pemurnian Mutai King, dia harus mengesampingkannya untuk sementara waktu. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan cepat dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Para kultivator wanita ini masih belum kembali, dan Yang Chen tidak terkejut. Lagi pula, bahan-bahan ini tidak mudah ditemukan, jadi wajar saja jika mereka membuang banyak waktu. Dia sekarang hanya membuat asumsi berdasarkan kondisi Linghua Tianzun, dan dia tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Begitu saja, para kultivator wanita ini tidak kembali. Sebaliknya, salah satu dari mereka datang dan memberitahu Yang Chen bahwa itu sebenarnya Raja Yuyin, dan ingin memanggilnya. Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia tidak dapat menahan perasaan khawatir. Ia datang ke Sekte Tiga Bunga, tentu saja tidak berharap Raja Yuyin tahu tentang hal itu. Namun, hubungannya dengan Raja Yuyin jauh dari baik, dan ia datang ke sini untuk menyelamatkan Linghua Tianzun, berharap ia akan mengabaikan Raja Yuyin dan Raja Yuyin juga tidak akan menyusahkannya karena ia sedang menyelamatkan Linghua Tianzun. Lagi pula, hubungan mereka berdua sebenarnya tidak baik. Namun dia tidak menyangka kalau dia tidak ingin bertemu dengan Raja Yuyin, namun Raja Yuyin bersikeras ingin bertemu dengannya. Yang Chen benar-benar tak berdaya. Karena Raja Yuyin ingin bertemu dengannya, ia tak bisa menolak. Ia tahu sedikit tentang kekuatan wanita ini. Untuk sesaat, dia tidak punya pilihan selain berangkat dan mengikuti kultivator perempuan yang berteriak ingin menemui Raja Yuyin secara langsung. Saat aku tiba, itu adalah tempat yang sama di mana aku bertemu Raja Yuyin sebelumnya. Sebuah paviliun kecil, dikelilingi pegunungan dan air, dengan bunga, tanaman, dan pepohonan, menciptakan pemandangan yang indah. Tubuh Raja Yuyin yang muda dan halus duduk di paviliun, kaki teratainya yang halus bergoyang dan bermain di air, dan sesekali, suara gemericik air terdengar. Yang Chen tiba sekarang, dan kultivator wanita di belakangnya segera berkata, Tuan Raja Yuyin, junior ini telah membawa Yang Chen ke sini. Raja Yuyin tidak berbalik, tetapi berkata dengan ekspresi dingin, baiklah, kamu bisa turun. Kultivator perempuan itu pergi dengan cepat, membuat jantung Yang Chen berdebar kencang karena firasat buruk segera muncul. Kau tahu, Raja Yuyin jarang menghabiskan waktu berdua dengannya, dan satu-satunya waktu mereka hanya berdua. Tidak bisakah? Yang Chen menatap Raja Yuyin. Meskipun ia memiliki beberapa tebakan di benaknya, ia tidak berani mengatakan apapun terlebih dahulu. Tiba-tiba, Raja Yuyin tersenyum lebar, lalu tubuhnya tiba-tiba menerkam ke arah Yang Chen.
Saat Yang Chen menyadari siapa Yuyin Wang, semuanya sudah terlambat. Wanita mungil di depannya sudah terjerat dengannya seperti gurita. Yang Chen tahu ini akan menjadi hasilnya. Raja Yuyin tidak akan mengirim pelayannya untuk membicarakan apapun dengannya sendirian. Satu-satunya yang akan melakukan itu adalah Hua Wanru. Tak disangka, bukan saja aku tak datang, tetapi begitu aku datang, aku malah berpapasan dengan Hua Wanru. Senyum Yang Chen kini tampak getir. Meskipun ia tak ingin bertemu Raja Yuyin lagi, ia juga tak ingin bertemu Hua Wanru lagi, apalagi karena ia begitu menyayanginya. Dia masih ingat apa yang terjadi padanya terakhir kali. Memikirkan hal ini, Yang Chen bergidik. Awalnya masih sedikit tenggelam dalam pikirannya, ia segera mendorong Hua Wanru menjauh, menjaga jarak darinya. Hua Wanru, kau sangat menyakitiku terakhir kali. Apa kau pikir kau tidak cukup menyakitiku? Kata Yang Chen dengan nada dingin dan keras. Hehehe, bagaimana kau tahu aku pasti Hua Wanru, bukan Raja Yuyin? Hua Wanru berkata sambil tertawa manis, kenapa kau tidak berpikir bagaimana kalau Raja Yuyin tiba-tiba berubah pikiran tentangmu dan berinisiatif untuk memelukmu? Aku punya sedikit kesadaran diri. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin, Hua Wanru, jika kau ingin mengatakan sesuatu padaku kali ini, katakan saja langsung. Hua Wanru tersenyum manis, bukan apa-apa. Aku belum sempat keluar. Sekarang setelah aku keluar, aku bisa melihatmu. Ini takdir antara kau dan aku, Yang Chen. Kalau begitu, kenapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini? Sudah lama sejak terakhir kali kita berpisah, dan aku masih ingat mimpi hangat itu dengan jelas. Bagaimana kesehatan Raja Yuyin? Apakah kau puas? Tidak apa-apa jika dia tidak ingin mendengar ini, tetapi setelah mendengar ini, Yang Chen menggigil dan cepat bertanya, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Saat dia berbicara, dia mendapati tubuhnya tidak dapat bergerak lagi. Hal ini membuatnya menggertakkan gigi karena benci. Hua Wanru masih mengabaikannya. Ia akan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali, dan melakukannya lagi. Namun, yang membuatnya ingin menangis adalah Hua Wanru begitu tidak bermoral, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada cara untuk melawan. Sekalipun dia sudah memasuki tahap Mahayana, dia tertekan dan tidak mampu bergerak di hadapan kekuatan mutlak Raja Yuyin. Hehehe, Yang Chen, kau masih saja bicara satu hal, tapi berpikir lain. Kau pasti memanfaatkan tubuh Yin murni Raja Yuyin terakhir kali. Memasuki tahap Mahayana dalam satu tarikan napas adalah anugerah yang lebih berharga daripada apapun, kata Hua Wanru sambil menjilat bibirnya dengan menggoda. Ia sudah berada di hadapan Yang Chen, berniat untuk merebutnya dengan paksa. Seluruh tubuh Yang Chen bergetar. Ia sudah mengantisipasi hasilnya setelah bermimpi indah lagi dengan Hua Wanru. Terakhir kali, ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, lolos dari maut di tangan Raja Yuyin, dan akhirnya mengandalkan bantuan Raja Roh untuk menyelesaikan situasi. Jika ini terulang kembali, apa yang akan ia lakukan? Saat dia sangat cemas, Yang Chen tiba-tiba mendapat ide. Ya, benar, Hua Wanru, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Saat ini aku sedang berada di bawah batasan yang ditetapkan oleh Raja Yuyin. Sekalipun kau mau, aku tak bisa menanggapimu, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Oh, Hua Wanru berkata dengan enteng, sambil mengingat kembali, aku benar-benar lupa soal ini. Caramu sekarang sepertinya sudah tidak berfungsi lagi. Ini benar-benar spoiler. Aku berharap bisa bersenang-senang dengannya. Melihat ini, Yang Chen tidak tahu harus senang atau mual. Ia ingin menangis tetapi tidak bisa, dan ingin tertawa tetapi tidak tahu caranya. Namun, situasinya sekarang jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang Chen tersenyum canggung dan berkata, kau harus pergi menemui Raja Yuyin untuk masalah ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Singkatnya, biarkan aku pergi kali ini saja. Yang Chen sekarang berusaha membujuk Hua Wanru, berharap Hua Wanru bisa memaafkannya sekali ini saja. Kalau tidak, jika ia benar-benar membuat Raja Yuyin marah, hidupnya pasti tidak akan mudah. Namun dia masih terlalu naif. Jika Hua Wanru marah, tidak akan ada seorang pun yang peduli padanya. Ia tersenyum cerah saat itu, secantik dan sesempurna bunga yang sedang mekar, kau lupa, tubuh Yuyin Wang sekarang berada di bawah kendaliku. Dia bisa membatasimu saat itu, dan aku bisa dengan mudah menghapus batasan itu untukmu menggunakan tubuhnya. Hehehe, tidak apa-apa, aku akan menghapus batasan itu untukmu, itu tidak akan mengganggu bisnis kita. Yang Chen benar-benar bingung kali ini. Ini juga oke. Hanya melihat Hua Wanru melambaikan tangan putihnya, Yang Chen merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan batasan yang ditanamkan di tubuhnya oleh Raja Yuyin lenyap seperti air mengalir di tempat. Kemudian, Yang Chen merasakannya sedikit dan menemukan bahwa benda ini tampaknya dapat digunakan. Pada saat inilah aroma harum tercium, benar-benar membuat Yang Chen melayang. Namun, ia segera tersadar. Tetapi bahkan jika dia bangun, itu sia-sia. Hua Wanru telah sepenuhnya mengendalikan seluruh tubuhnya, memaksa Yang Chen untuk perlahan-lahan menyerah tanpa daya. Yang Chen merasa bahwa keberadaan Hua Wanru benar-benar mimpi buruk baginya.
Zhang Xuelian juga terlalu sempurna, dan Hua Wanru benar-benar kebalikan dari kesempurnaan itu. Hal ini berlaku untuk Zhang Xuelian, dan juga berlaku untuk Yang Chen. Setelah badai berlalu, Yang Chen menghela napas dalam-dalam, sekali lagi merasakan kehangatan tubuh Raja Yuyin. Mimpi itu sungguh tak terlupakan. Orang biasa mungkin tak akan bisa menikmati mimpi seperti ini. Namun, bagi Yang Chen, itu adalah beban yang berat. Begitu badai berlalu, ia benar-benar khawatir dan putus asa. Kini, setelah dilepaskan oleh Hua Wanru, Yang Chen menggertakkan giginya dengan marah, "Hua Wanru, kukira kau tidak bersalah. Kau tahu Raja Yuyin akan marah karena ini, dan kau marah. Mau menggigitku? Ayolah, kau bisa melihat tubuhku dengan jelas sekarang. Kau bisa menggigit dimanapun kau mau." Hua Wanru tersenyum semanis bunga dan bertindak gegabah. Yang Chen ingin mengucapkan 1000 kata, tetapi hanya bisa berubah menjadi desahan panjang. Ia berkata tanpa daya, "Aduh, Hua Wanru, Hua Wanru, kau benar-benar musuhku." Setelah mengatakan ini, Yang Chen tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di sini, agar tidak terlibat dengan pihak lain. Jika demikian, dialah yang akan menanggung kerugiannya. Hua Wanru tersenyum cerah, merasa sangat bahagia. Yang Chen menangis, tetapi setelah kembali, ia masih terjerat dalam-dalam. Pilihan terbaiknya sekarang adalah melarikan diri dengan cepat, tetapi kemana harus lari? Pertama, luka-luka Ling Hua Tianzun belum sembuh, dan dia benar-benar tidak ingin melarikan diri sekarang dan meninggalkan Ling Hua Tianzun, dermawan besarnya. Kedua, jika Raja Yuyin benar-benar ingin memburunya, apa yang akan ia lakukan bahkan jika ia melarikan diri ke ujung bumi? Zhang Xuelian telah membantunya terakhir kali, jadi ia mungkin tidak akan mengalami nasib yang sama lagi kali ini. Setelah memikirkannya, Yang Chen hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerah untuk melarikan diri. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.